Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan Farida, Fitri Ramadhani, dan Ilham Aditya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah fikih keluarga yang berjudul Poligami atau Poligini Keluarga. 1. Pengertian poligami. Secara terminologi, poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Kedua, perbedaan pandangan ulama tentang poligami. Secara umum dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinaan. Sedangkan akibat buruk yang akan muncul jika poligami ditutup adalah perzinaan dan penelantaran mantan istri dan anak. Yang ketiga, hukum poligami. Yang pertama, menurut Muhammad Abduh, poligami merupakan praktek perbudakan. Yang kedua, menurut Zamkar Syar'i, poligami adalah suatu rukhsah atau kelonggaran ketika darurat. Yang ketiga, menurut Saltut, poligami diperbolehkan untuk memberikan jalan keluar supaya tidak terjebak kezaliman akibat perbuatan yang tidak adil terhadap mereka. Yang keempat, menurut Imam Ghazali, poligami dapat dalam Islam mempunyai aturan khusus, tidak seperti di Barat dan laki-laki yang mempunyai salah satu yang sah tetapi istri haramnya sampai 10. Yang kelima, menurut Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram. 4. Poligami menurut hukum taklifi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Wajib. Poligami menjadi wajib apabila kebutuhan sangat mendesak, misalnya suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa sehingga mengakibatkan terjadinya perzinaan. 2. Sunnah. Poligami menjadi sunnah apabila suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa. Jika tidak melakukan poligami akan menyebabkan ia terjerumus pada perzinaan. Di sisi lain, suami dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, baik dari aspek materi maupun batin. 3. Haram. Poligami menjadi haram apabila suami melakukan poligami hanya untuk melampiaskan syahwat dan tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan materi maupun mental. 5. Pendapat ulama klasik. A. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menginterpretasikan atau mengembangkan bahwa surat An-Nisa ayat 3 berbeda dengan pendapat umum. B. Mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang yang merdeka. Mereka dibolehkan mempunyai istri sampai 4 orang. C. Mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, terdapat batasan untuk mengenai jumlah istri seorang hamba sahaya dan merdeka. Pada orang yang merdeka dibolehkan 4 orang istri, sedangkan hamba sahaya wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan. D. Mazhab Hambali. Jika calon istri mengajukan syarat agar tidak dimadu dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligini. 6. Pendapat ulama kontemporer. Yang pertama, ulama Al-Azhar. Poligini dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu dan sangat terpaksa, seperti contoh istri tidak melahirkan anak sama sekali. Kedua, Profesor Dr. Wabah Al-Zubairi. Menurutnya poligini bersifat pengecualian dan hanya dilakukan ketika keadaan yang mendesak. 3. Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Menurutnya, poligini dibolehkan tetapi dengan syarat yang sangat berat, yaitu berbuat adil, tidak melalaikan ibadah, menjaga agama, dan kehormatan istri. 4. Aisyah Abdurrahman. Menurut Aisyah, poligini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. 5. Profesor Dr. Muhammad Syahrur. Menurutnya, poligini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Itulah penjelasan dari kami kelompok 10 tentang poligami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.